Pengertian kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Menurut Asulwianto 2014, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan sesuai kaidah bahasa. Menurut KBBI, efektif bermakna membawa pengaruh, khususnya memudahkan pemahaman pesan. Contoh kalimat efektif yaitu pintu darurat hanya digunakan pada keadaan bahaya. Contoh kalimat tidak efektif yaitu jika terjadi keadaan yang sangat berbahaya, maka pintu yang disebut pintu darurat itu hanya bisa digunakan saat kondisi demikian. Kalimat efektif digunakan dalam bahasa tulis resmi seperti skripsi, makalah, ataupun laporan, dan dalam bahasa lisan seperti pidato. Umumnya, kalimat efektif terdiri dari SPOK. Contohnya, Ani menulis puisi di kamar. Ani sebagai subjek, menulis sebagai predikat, puisi sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan. Kalimat efektif tidak harus pendek, yang terpenting informasi jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Perbedaan kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mampu menyampaikan gagasan penulis atau pembicara secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, tanpa menimbulkan makna ganda. Ciri-ciri dari kalimat efektif itu jelas, singkat, padat, logis, dan tidak bermakna. Tujuan kalimat efektif untuk memudahkan pembaca atau pendengar memahami informasi, memastikan gagasan atau pesan dapat tersampaikan secara tepat, dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Contoh kalimat efektif itu seperti Ani membaca buku di perpustakaan, Aris membeli pulsa untuk kakaknya, seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Untuk pengertian sendiri, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan baik, sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas, bertele-tele, atau menimbulkan makna ganda. Biasanya, kalimat tidak efektif memiliki struktur yang kurang tepat, penggunaan kata yang berlebihan, atau urutan kata yang tidak logis. Contohnya, Ani di perpustakaan sedang membaca yang namanya buku. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengandung kata-kata yang tidak perlu seperti yang namanya, serta urutan kata yang kurang tepat, sehingga terdengar janggal dan bertele-tele. Kalimat ini bisa disederhanakan menjadi Ani membaca buku di perpustakaan yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Jadi, kalimat tidak efektif umumnya terjadi karena pemakaian kata berlebih, struktur tidak sesuai, atau ide yang tidak tersusun secara logis, sehingga pembaca atau pendengar harus menebak maksud sebenarnya dari kalimat tersebut. Fungsi kalimat efektif dalam komunikasi lisan dan tulisan. 1. Menyampaikan pesan dengan jelas. Dalam komunikasi lisan maupun tulisan, kalimat efektif membuat lawan bicara atau pembaca tidak salah paham karena maksud penutur atau penulis tersampaikan secara langsung. 2. Menghemat penggunaan kata. Kalimat efektif menghindari kata-kata yang bertele-tele, sehingga informasi bisa dipahami lebih cepat dan tidak membuang waktu. 3. Meningkatkan daya tarik komunikasi. Kalimat yang runtut, singkat, dan padat membuat komunikasi lebih enak didengar maupun lebih nyaman dibaca secara tulisan. 4. Menumbuhkan kesan profesional dan meyakinkan. Dalam situasi formal, misalnya pidato, laporan, surat resmi, atau presentasi, penggunaan kalimat efektif menunjukkan sikap teratur, rapi, dan meyakinkan lawan bicara. 5. Memudahkan pendengar atau pembaca mengingat isi pesan. Karena sederhana dan padat, kalimat efektif lebih mudah ditangkap, dipahami, dan diingat dibandingkan kalimat berbelit-belit. 6. Membantu terciptanya komunikasi yang efisien. Baik dalam lisan maupun tulisan, kalimat efektif menghindarkan salah tafsir, mempercepat respon, serta membuat proses komunikasi lebih lancar. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri dalam kalimat efektif adalah karakteristik khusus yang membedakan dari kalimat tidak efektif. Ciri pertama yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Artinya,
Kalimat efektif harus memiliki inti kalimat agar bisa dipahami dengan jelas. Kalimat tanpa subjek atau predikat akan terasa tidak lengkap. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ada subjek sebagai ibu dan predikat sebagai memasak. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi kalimat efektif itu harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang benar. Nah, yang ketiga ada menggunakan diksi yang tepat. Diksi diartikan sebagai pilihan kata. Jadi kalimat efektif menggunakan kata yang tepat, maknanya sesuai konteks dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Contohnya, petani itu menanam padi di sawah. Jadi jelas bahwa petani itu menanam padinya di sawah. Tidak seperti kalimat contohnya petani itu menumbuhkan padi di sawah. Jadi kata menumbuhkan itu kurang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Artinya, kalimat harus selaras antara bentuk dan maknanya disusun secara logis dan runtun agar tidak membingungkan. Contohnya, karena hujan deras, pertandingan sepak bola ditunda. Itu kalimat yang tepat. Tetapi ada kalimat yang tidak tepat atau tidak efektif, yaitu pertandingan sepak bola ditunda karena hujan berhenti. Itu tidak efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Artinya, dalam satu kalimat, bentuk kata yang digunakan harus sejajar atau konsisten, terutama dalam daftar atau perbandingan. Jika memakai kata kerja, semuanya harus disertai kata kerja. Jika memakai kata benda, semuanya juga harus disertai dengan kata benda. Contoh ciri-ciri kalimat efektif yang keenam adalah melakukan penekanan ide pokok, yang artinya kalimat efektif harus bisa menonjolkan gagasan utama agar pembaca tahu apa yang paling penting dari kalimat itu. Penekanan bisa dilakukan dengan urutan kata, pemilihan kata, atau struktur kalimat. Contoh ciri yang ketujuh adalah mengacu pada kehematan penggunaan kata. Artinya, kalimat efektif tidak memakai kata yang berlebihan atau berulang tanpa makna tambahan. Gunakan kata seperlunya agar kalimat padat dan juga jelas. Contoh ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir atau yang kedelapan adalah menggunakan variasi struktur kalimat. Artinya, supaya tidak monoton dan membosankan, gunakan beragam bentuk atau susunan kalimat, misalnya kalimat tunggal, majemuk, aktif, dan pasif, asalkan tetap jelas dan sesuai kaidah. Dan itu dia ciri-ciri kalimat efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis. Contoh, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat tidak efektif. Dan kalimat yang efektifnya adalah untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Yang kedua, ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, segera, laporan itu harus diserahkan. Kata segera diletakkan di awal untuk memberikan penekanan atau ketegasan. Yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Contohnya, karena hujan deras, pertandingan ditunda. Menyebutkan sebab duluan kemudian akibat. Yang ketiga, melakukan repetisi atau pengulangan kata seperti mereka ingin perubahan yang nyata bukan sekedar janji. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, ia dikenal galak padahal hatinya sangat lembut. Padahal hatinya sangat lembut merupakan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir, menggunakan partikel penekan atau penegas seperti lah, pun, juga, memang, hanya, dan bahkan. Selanjutnya, yang ketiga, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna. Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam kalimat efektif. Yang pertama itu pengulangan subjek. Jika subjek hanya satu, tidak perlu diulang. Contohnya, karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat tidak efektif dan yang efektifnya adalah karena rajin, dia menjadi juara satu. Selanjutnya, sinonim kata yang berlebihan. Hindari dua kata yang memiliki makna sama.
Contohnya, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Agar dan supaya memiliki makna yang sama. Jadi, kita perlu menghapus salah satu dan hanya menggunakan satu saja. Contohnya, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Selanjutnya, kata jamak ganda. Jangan menambahkan penanda jamak pada kata yang sudah bermakna jamak. Contohnya, para hadirin dimohon berdiri. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat tidak efektif dan yang efektifnya adalah hadirin dimohon berdiri. Karena hadirin sudah menandakan kata jamak dan tidak perlu ditambahkan oleh penanda jamak seperti para. Yang keempat, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus sesuai dengan sasaran. Contohnya, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Jenisnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal hanya memiliki satu pola inti, subjek plus predikat. Contoh, ibu memasak nasi. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk, yaitu terdiri dari dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara contohnya adalah ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. Sedangkan majemuk bertingkat contohnya adalah saya belajar karena besok ada ujian. Lalu yang kedua ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yaitu menyampaikan pernyataan, contoh hari ini cuacanya cerah. Yang kedua ada kalimat interrogatif, yaitu mengajukan pertanyaan. Contoh, apakah kamu sudah makan? Lalu yang ketiga ada kalimat imperatif, yaitu berisi perintah, ajakan, larangan. Contohnya, tolong tutup pintunya. Lalu yang terakhir ada kalimat eksklamatif, yaitu menyatakan perasaan seperti kagum, marah, senang, atau sedih. Contoh, wah indah sekali pemandangannya. Lalu yang ketiga ada berdasarkan ketegasan unsur. Berdasarkan ketegasan unsur sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif sendiri adalah subjek melakukan tindakan. Contoh, Ani menulis surat. Lalu yang kedua ada kalimat pasif, yaitu subjek dikenai tindakan. Contoh, surat ditulis oleh Ani. Yang terakhir ada berdasarkan kejelasan makna. Berdasarkan kejelasan makna sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung yaitu ucapan disampaikan apa adanya. Contoh, ibu berkata, jangan lupa belajar. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu ucapan dilaporkan kembali. Contoh, ibu berkata agar saya jangan lupa belajar.